fungsi dari pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemasangan housing selnya sudah benar dan sudah tepat. Jadi jangan sampai terjadi defect kecil, misalnya terjadi kebocoran pada area ini. Karena akan sangat berbahaya apabila cairan di dalam baterai sampai keluar. Karena cairan kimia tersebut sangat beracun dan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Berikutnya yang kedua adalah welding quality. Pengecekan ini perlu dilakukan untuk memastikan kualitas sambungan antar part sudah baik dan benar. Karena apabila terjadi kesalahan pada welding, dapat menyebabkan tidak berfungsinya sebuah baterai. Ada Optimus Spice. Pengecekan ini memastikan bahwa pemasangan anoda ataupun katoda sudah berada pada posisi yang tepat. Berikutnya ada electrode defect. Pengecekan ini sangat penting untuk memastikan tidak ada defect pada elektrod. Karena apabila terjadi defect pada elektrod, dapat menyebabkan terjadinya short dan kebakaran. Dan yang terakhir adalah overhang measurement. Ini adalah critical inspection atau pengecekan yang harus dilakukan oleh baterai manufacturer untuk memastikan bahwa panjang dari anoda pada baterai tersebut sudah sesuai. Karena umumnya panjang dari sebuah anoda dalam sebuah baterai sel sudah ditentukan besarnya beserta toleransinya. Anoda dapat memanjang dan memendek ketika digunakan. Oleh karena itu, apabila anoda terlalu panjang, dapat dikhawatirkan terjadinya short karena akan bersentuhan dengan anoda yang lainnya. Namun, apabila anoda terlalu pendek, dapat mengakibatkan jumlah daya yang tersimpan pada baterai tersebut akan mengecil atau berkurang. Ini adalah contoh detail dari overhang measurement. Dan berikut ini adalah contoh hasil scan dari sebuah baterai pada sebuah sel dengan resolusi yang tinggi. Dan ini adalah contoh anoda dan juga katoda pada sebuah baterai sel. Seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa panjang sebuah anoda harus benar-benar dijaga untuk keperluan safety dan lifetime dari baterai tersebut. Dan satu hal yang harus diperhatikan adalah antar anoda satu dan anoda lainnya tidak boleh saling bersentuhan karena dapat menimbulkan terjadinya short. Untuk solusi yang dapat kami berikan untuk pengecekan atau inspection jenis ini adalah menggunakan CT teknologi, di mana saat ini metrotom atau jenis metrotom terdapat fungsi automatic overhang measurement yang mana dapat mendeteksi panjang anoda secara otomatis. Dan hal ini akan sangat berguna untuk kecepatan pengukuran atau cycle time. Karena beberapa customer yang saya temui, dan berikut ini adalah contoh gambar pada tap area dan juga welding area. Dan ini adalah contoh potongan melintang dari part ini. Dan potongan membujur dari potongan ini, inilah tampilannya. Berikut ini adalah contoh dari electrode defect.
Pengecekan ini biasanya dilakukan setelah anoda dan katoda sudah diasembli menjadi sebuah elektrod. Dan pengecekan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan tingkat keamanan dari baterai tersebut. Dan berikut ini adalah contoh-contoh defect yang berhasil kita temukan. Yang pertama, misalnya di sini adanya gap ataupun adanya gap seperti pada gambar ini. Ataupun contoh berikutnya yaitu defect yang mana anoda dan katodanya terdapat bending. Ataupun terdapat crack pada area tertentu. Untuk jenis pengukuran ini, CT adalah menjadi solusi terbaik untuk mengetahui defect-defect tersebut. Berikutnya adalah contoh-contoh lain yang terdapat electrode defect, di mana pada area ini ditemukan adanya gap, ataupun pada area ini juga terdapat gap dan juga bending pada beberapa anoda dan juga katodanya. Contoh failure berikutnya adalah metal contamination. Hal ini sangat mungkin terjadi karena untuk mendapatkan sebuah baterai utuh dilakukan dengan berbagai macam proses produksi. Misalnya, pada saat proses welding, ada beberapa butiran-butiran welding yang masuk ke dalam baterai. Dan apabila ini terjadi, dapat mengakibatkan terjadinya short dan kemudian baterai akan terbakar. Untuk melakukan pengecekan ini hanya dapat dilakukan dengan X-ray karena pengecekan ini dilakukan pada akhir proses pembuatan baterai atau saat semua komponen baterai telah terasembli satu sama lain. Contoh failure berikutnya adalah stack alignment. Kegagalan jenis ini hanya terjadi pada jenis baterai stacking saja. Karena pada jenis baterai ini, lembaran-lembaran elektrod akan ditumpuk satu persatu, yang mana masing-masing tumpukan tersebut harus align atau lurus satu sama lain. Dan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah elektrod tersebut atau masing-masing elektrod tidak boleh bersinggungan satu sama lainnya ataupun bersinggungan dengan covernya. Selain itu, stack alignment juga penting dilakukan untuk melakukan pengukuran overhang pada baterai stacking ini. Selain untuk defect inspection dan dimension check, ada beberapa benefit lain yang Metrotom bisa berikan, yaitu kita dapat melakukan proses reverse engineering. Sebagai tambahan informasi, reverse engineering adalah proses pembuatan 3D model dari sebuah actual part dengan cara kita scan atau kita pindai barang tersebut untuk mendapatkan point cloud, 3D point, ataupun STL data. Setelah itu, data tersebut kita bawa ke Zeiss Reverse Engineering Software untuk kemudian di-convert menjadi 3D model dengan berbagai macam extension file. Sebagai contoh kasus, misalnya terdapat masalah pada bagian cover atas baterai sel seperti ini. Atau bagian cover ini. Dan Anda ingin memperbaiki desain cover tersebut misalnya. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita scan bagian ini atau bagian cover atas. Kemudian menariknya kita bisa pisahkan bagian per bagian.
Misalnya bagian screw, bagian cover, dan lain sebagainya. Kemudian, dengan bantuan ZRE atau Zeiss Reverse Engineering, kita bisa mendesain ulang bagian-bagian tersebut untuk di-convert menjadi 3D CAD model. Masih berkaitan dengan slide sebelumnya, atau kita scan bagian cover atas dari sebuah baterai sel. Dan ini adalah tampilan dari ZRE software atau Zeiss Reverse Engineering software. Di mana setelah kita scan, kita dapatkan STL filenya, kemudian kita ekspor ke software ini. Dan ini adalah tampilan beberapa CAD ataupun bagian-bagian partnya. Misalnya ini adalah cover bagian sebelah atas kanan, ini bagian cover sebelah atas kiri, kemudian kita dapat assembly bersama-sama menjadi tampilan seperti ini. Berikut ini adalah contoh pemindaian sebuah cylindrical baterai dengan menggunakan Metrotop 1500. Pertama-tama kita tempatkan baterai pada jignya, kemudian kita letakkan pada area benda kerjanya di X-ray. Kemudian kita tutup pintu mesin X-ray-nya. Kemudian kita nyalakan X-ray-nya, dan berikut ini adalah gambar tampilan hasil scan dari baterai tersebut. Setelah proses X-ray selesai, kemudian kita keluarkan baterai itu kembali. Dan ini adalah hasil scan baterai tersebut dalam 3D point. Kita bisa atur kecerahannya, pun kita bisa atur sectionnya, kita potong bagian per bagian, atau pada area yang ingin kita lihat. Ini tampilan lebih detailnya, bagian dari atas, tengah, hingga bawah. Kemudian kita akan ukur overhangnya atau panjang katodanya. Kita bisa lakukan secara manual, tentukan titik per titik. Kemudian kita bisa dapatkan panjang katoda tersebut. Yap. Berikut ini adalah keunggulan. Salah satu key point dari sistem ini adalah sistem ini mampu memberikan perbesaran atau magnification hingga mencapai puluhan ribu kali. Oleh karena itu, biasanya sistem ini banyak digunakan untuk failure analysis. Misalnya untuk pengecekan struktur ataupun komposisi yang ada pada anoda maupun katoda. Untuk workflow kerja dari mesin ini adalah yang pertama, kita harus melakukan pengecekan pada spesimen yang akan kita cek. Setelah itu, kita identifikasi apakah ada defect ataupun suspicious defect yang kita temukan. Setelah kita menemukan area atau defect yang kita curigai, berikutnya kita bisa melakukan zooming in pada area yang akan kita cek untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai defect tersebut. Berikut ini adalah contoh gambaran pengecekan sebuah baterai lithium-ion dengan menggunakan mesin X-Radia. Sementara gambar ini adalah gambar hasil scan dengan menggunakan mesin X-Radia pada baterai tersebut. Di mana di area ini kita menggunakan resolusi yang lebih rendah. Sementara di area ini kita menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Salah satu keuntungan apabila kita menggunakan resolusi tinggi adalah
kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan clear. Oleh karena itu, lebih mudah bagi operator untuk menentukan ada atau tidaknya sebuah crack atau defect pada area tersebut. Pemindaian dengan menggunakan mikroskop X-ray dilakukan pada dua katoda yang berbeda, seperti pada contoh gambar berikut ini. Atau pada dasarnya pada dua katoda kalender yang berbeda. Bagi Anda yang belum begitu paham mengenai proses produksi baterai, proses calendering atau kalender adalah serangkaian roll tekanan keras yang digunakan untuk membentuk atau menghaluskan selembar bahan. Pada baterai lithium-ion, hal ini biasanya digunakan untuk memaksimalkan kapasitas baterai dan meminimalisir ketebalan lapisan. Berikut ini adalah contoh gambaran yang lebih detail dari sebuah pemindaian baterai sel dengan menggunakan CT dan juga X-ray mikroskopi. Dari perbandingan gambar ini dapat dihasilkan pemindaian yang dilakukan oleh X-ray mikroskopi menghasilkan tampilan yang lebih jelas. Dan dari gambar ini pula kita dapat menganalisa tingkat kepadatan material pada bagian anoda maupun pada bagian katoda. Berikut ini adalah video mengenai mesin atau sistem yang menggunakan X-ray microscopy system, di mana pada video ini nanti akan ditampilkan dengan menggunakan beberapa jenis produk yaitu X-radia, crossbeam, dan sebagainya.
bahwa tidak ada crack ataupun kebocoran pada housing. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah baterai dan tingkat keamanan baterai tersebut. Berikutnya adalah metal contamination atau kontaminasi metal. Sama halnya seperti pada pengecekan baterai sel, kita juga harus memastikan bahwa tidak ada partikel-partikel lain yang masuk ke dalam baterai modul. Salah satu critical check pada sebuah baterai modul adalah kualitas welding atau kualitas pengelasan pada setiap baterai sel. Karena hal ini dapat berimplikasi pada kualitas baterai dan juga keamanan baterai. Selain itu, karena area welding ini sangat kecil, sehingga memungkinkan area tersebut sangat rentan untuk putus ataupun getas. Oleh karena itu, dibutuhkan resolusi yang cukup tinggi untuk dapat melihat defek pada area tersebut. Ada beberapa komponen elektronik yang terhubung dengan modul baterai, yang mana kualitas dari koneksi masing-masing komponen elektronik tersebut menentukan kualitas dari sebuah baterai. Di banyak kasus, apabila terjadi sebuah kegagalan pengetesan performa pada sebuah baterai, umumnya sambungan komponen elektronik adalah menjadi hal pertama yang perlu diperiksa. Ada beberapa bagian pada modul baterai yang memiliki densitas yang cukup tinggi. Dan biasanya X-ray dengan power 225 kV tidak cukup untuk menembusnya. Oleh karena itu, untuk pengukuran pada modul baterai, biasanya kita dapat menggunakan tegangan hingga 450 kV. Untuk pemindaian dengan penetrasi yang kuat, kita mempunyai Zeiss Volumex Titan yang memiliki tegangan hingga 450 kV. Berikut ini adalah video tentang Volumex Titan. Berikut ini adalah detail spesifikasi untuk Volumex 9 Titan, di mana tegangannya atau tube voltage-nya hingga mencapai 450 kV dan measuring volumenya mencapai diameter 590 mili dengan ketinggian 700 mm. Dan berikut ini adalah detail spesifikasinya.